Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Teruntuk yang terhormat Ibu Deli sebagai dosen mata pengampu strategi operasi, serta teman-teman yang sedang melihat video ini. Di presentasi kali ini, saya Bianca Wisarwono akan memaparkan sebuah materi tentang proses strategi operasi, pemantauan, dan pengendalian. Bahasan yang akan saya paparkan untuk pertama kalinya yaitu tentang perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Nah, jadi untuk perbedaannya, pemantauan dan pengendalian strategis itu melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan dan rencana serta kinerja. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan tindakan korektif di masa depan dan jika diperlukan. Dan untuk prosedur harus mampu memberikan indikasi awal dengan mendiagnosis data dan memicu perubahan yang tepat dalam cara penerapan strategi operasi ini. Sedangkan pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Dan setelah membuat rencana untuk operasi, masalah yang mudah karena untuk operasi setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan itu benar-benar terjadi. Dan perbedaan lebih lanjut antara pengendalian operasional dan strategis adalah frekuensi intervensi pengendalian yang dibuat. Nah, jadi intervensi pengendalian operasional ini seringkali berulang dan sering terjadi. Contohnya itu seperti memeriksa kemajuan setiap jam, harian, atau bahkan mingguan. Nah, ini berarti bahwa organisasi itu memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana intervensi ini itu mempengaruhi proses implementasi yang sangat memudahkan pengendalian tersebut. Dan sebaliknya, untuk pengendalian strategis dapat bersifat non-repetitif dan dengan setiap tugas implementasi melibatkan proyek atau investasi yang unik. Nah, jadi karena intervensi atau penyimpangan dari rencana yang disebabkan, maka tidak dapat diulang secara tepat dan ada sedikit pembelajaran juga gitu. Kontrol sendiri di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada intuitive control dan negotiation control. Untuk intuitive control ini itu jika tujuan strategis relatif ini tidak ambigu, tetapi efek intervensi tidak diketahui, juga pengambilan keputusan strategis tidak berulang, dan pembelajaran trial and error itu tidak mungkin dilakukan, maka organisasi itu harus melibatkan pengendalian strategis lebih sebagai seni daripada sebagai ilmu gitu. Dan untuk negotiation controlnya itu, untuk keadaan yang paling sulit untuk pengendalian strategis ini yaitu seperti ketika tujuan itu tidak jelas. Nah, seperti itu. Dan jenis kontrol ini tuh melibatkan pengurangan ambigu dalam beberapa cara dengan membuat tujuan menjadi lebih tidak pasti. Jenis kontrol selanjutnya itu ada expert control dan trial and error control. Nah, untuk expert control sendiri ini jika tujuannya ini tidak ambigu, namun efek intervensi relatif dipahami dengan baik. Namun aktivitasnya itu tidak berulang. Misalnya contoh seperti memasang teknologi baru untuk perusahaan seperti sistem ERP. Nah, kontrol itu dapat didelegasikan ke seorang ahli. Dan untuk trial and error control itu jika tujuan relatif tidak ambigu, tetapi efek dari intervensi ini tidak diketahui. Sementara aktivitas berulang, organisasi dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara mengendalikan kesuksesan melalui kegagalan sendiri.